Selamat datang di Forfoxa, tempat di mana ceritamu didengar dan dapat menjadi kekuatan untuk orang lain. Bersama saya Gaby, teman yang mendengarkan dalam cerita perjalananmu. Baik, hari ini ada di samping saya, Cici Kezia Eki. Ya, Ci, thank you udah datang ke sini. Apa kabar hari ini, Ci? Baik. Baik, Cici Kezia Eki ini adalah seseorang yang melewati osteoartritis stadium 4 ya. Iya, betul. Melewati dan puji Tuhan sekarang kondisinya sudah sehat, sudah kuat dan ingin membagikan dengan teman-teman semua bagaimana sih perjalanan ceritanya ini. Okay. Baik, sebelum kita memulai, Cici bisa bercerita dulu kepada teman-teman semua, perkenalan diri mungkin. Oke. Saya Kezia Eki. Saya aktivitas sehari-hari sebagai seorang property advisor dan juga sebagai business owner F&B, dan juga saya aktif di gym, dan saya juga seorang penyintas osteoartritis stadium 4. Wow. Ya. Kalau ada 3 kata yang menggambarkan Kezia, itu apa tuh 3 kata itu? Iman, disiplin, dan juga semangat yang pantang menyerah. Wow, iman, disiplin, semangat pantang menyerah. Luar biasa. Mungkin banyak orang melihat Cici sebagai seorang yang aktif ya di dunia kerja, aktif di dunia F&B dan juga aktif gym. Tapi mungkin belum banyak orang yang tahu cerita di balik itu semua. Banyak yang orang tidak tahu bahwa Cici juga sempat mengalami osteoartritis stadium 4 yang bahkan sudah diarahkan dokter untuk operasi. Betul. Tapi Cici tidak melakukannya ya. Iya. Boleh diceritakan sedikit Cici gimana ceritanya? Jadi tahun 2011 lalu ya, usia saya waktu itu masih 37 tahun. Ya. Saya ini aktif nge-gym juga, jadi setiap antar anak sekolah, saya tuh pergi nge-gym sambil waste time lah ya. Karena saya masih punya anak 2, anak saya itu 3, yang nomor 3 belum lahir, belum ada waktu itu. Nah, saya nge-gym itu selama 1,5 tahun ya. Itu saya sebenarnya sudah mulai sakit-sakitan itu kaki saya. Saya pikir mungkin karena saya terlalu berat nge-gym, karena saya kan pengetahuan saya tentang latihan beban waktu tahun 2011 itu belum terlalu mengerti banget kayak sekarang, kan sudah banyak konten kreator kayak begitu, terus pengetahuan melalui sosial media. Waktu itu terbatas banget kan literatur yang ada. Jadi saya pikir karena saya terlalu berat latihan, akhirnya saya pilih berhenti. Waktu itu, dan saya hamil anak ketiga 2012, kemudian saya melahirkan anak ketiga di tahun 2013. Itu sudah mulai sakit. Jadi dari proses melahirkan itu Betul, udah sakit ya? Sudah mulai sakit-sakitan. Saya pikir karena mungkin efek asam urat juga, karena waktu itu asam urat saya juga sudah lumayan tinggi ya. 9 waktu itu. Kan rata-rata kalau nggak salah berapa ya dia normalnya itu 5-7. Saya sudah 9 waktu itu. Terus saya nggak pernah kontrol, saya hanya minum jamu-jamuan aja. Terus sakitnya itu kok makin sering datang gitu. Terus pada satu kali saya tiduran, saya tuh seperti kayak ngulet gitu loh, yang kaki lurus itu nggak bisa balik yang kanan. Jadi tetap lurus gitu, terus saya ngejerit, itu sakit banget rasanya. Saya pikir apakah ini udah benar-benar parah gitu loh asam uratnya. Terus saya ke dokter waktu itu cek, tapi asam uratnya malah turun. Saya nggak ngerti kan, nggak ada kepikiran sama sekali kalau itu osteoartritis. Saya nggak paham malah itu osteoartritis itu apa, saya nggak paham. Jadi akhirnya sembuh dengan sendirinya, tiba-tiba menghilang. Terus suami saya kan kebetulan waktu itu tugas di luar kota ya. Tugas di luar kota, datang, terus kita pergi liburan sekeluarga. Nah, seperti biasa kita road trip, itu gantian nyetir ya keluar kota. Nah, sampai Surabaya, itu mau balik ke Jakarta, saya nggak sadar itu saya nyetir dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Itu 9 jam saya nyetir non-stop. Wow. Ya, jadi nggak terasa tiba-tiba pas di rest area, itu saya turun kok kaki saya sakit lagi. Sakitnya itu makin parah dan nggak pernah berhenti gitu loh. Terus akhirnya sampai Jakarta, saya putuskan keesokan harinya, itu saya ingat tanggal 30 Desember 2016. Saya pergi ke rumah sakit, saya boleh sebutin namanya? Ke rumah sakit Hermina, saya lupa dengan dokter siapa waktu itu, tahun 2016. Saya di sana ke ortopedi langsung, dokternya hanya palpasi bagian luar, terus agak ditekan bagian luar lutut saya, agak ditekan gitu, saya ngejerit di situ.
Terus dokternya bilang, saya tahu Bu penyakitnya, cuman untuk memastikan apakah benar dugaan saya sebaiknya di ronsen. Akhirnya saat itu juga saya di ronsen dan hasilnya jadi beberapa jam kemudian oleh dokternya diperiksa, dia bilang benar dugaan saya. Ibu sudah kena osteoartritis dan stadiumnya sudah sangat lanjut. Wow. Jadi sudah tidak bisa lagi disuntik. Beliau bilang harus dilakukan operasi ganti mangkok sendi. Wow. Saya bingung waktu itu. Apa? Karena kan saya nggak ngerti ya, benar-benar awam gitu loh itu vonis itu. Terus dokternya menjelaskan kalau saya nggak melakukan knee replacement itu resikonya apa dok? Terus dokternya bilang untuk jangka panjang kaki ibu akan pasti banyak mengalami perubahan. Misalnya jadi berbentuk O atau X. Beliau bilang begitu dan itu akan berpengaruh terhadap kualitas hidup ibu. Karena ibu terus akan mengalami kesakitan, rasa nyeri yang luar biasa. Karena ini sudah masuk stadium 4. Wow. Bilang begitu. Terus saya konsultasi sama suami saya bilang saya pikirkan dulu deh dok, karena anak-anak saya masih kecil. Saya tahu karena kalau lutut udah kena operasi, pasti recovery-nya lama kan. Itu saya sempet down itu. Saya udah speechless, nggak bisa mikir apapun, ngomong apapun juga saya nggak tahu. Saya cuman bengong. Terus suami saya bilang, oke, kita ke Pineng saja gitu. Akhirnya Februari 2017 suami saya bawa saya ke Pineng ke Island Hospital. Di sana dengan dokternya juga periksa semua, kita ronsen ulang semua. Sama beliau juga putuskan, kebetulan dokternya yang pegang saya Dr. Cho kan, Cho Chong Chek, itu bilang harus knee replacement, kalau enggak sama semuanya. Saya nggak udah nggak tahu harus gimana lagi ngomong. Saya cuman udah berserah benar-benar gitu loh. Kalau saya di situ terus bingung kan, kalau operasi di Pineng saya pasti harus bolak-balik untuk untuk periksa setelah pasca operasi kan. Saya harus ninggalin anak saya, sementara anak saya masih kecil-kecil. Yang paling kecil usia 3 tahun waktu tahun 2016 itu. 2017. Iya. Apa yang terlintas di pikiran Cici waktu mendengar vonis dari dokter itu? Saya ngerasa dunia tuh udah runtuh dan benar-benar masa depan saya tuh terenggut. Terus saya pernah ada pikiran, apakah saya akan cacat seumur hidup saya? Dan waktu dokter menyarankan untuk melakukan operasi apa yang Cici pikirkan waktu itu? Hati saya menolak. Saya nggak mau. Karena waktu itu saya berusaha, saya harus cari jalan lain gitu. Pasti ada jalan keluar lain. Berarti itu tidak menjadi suatu opsi buat Cici karena Cici percaya ada jalan lain selain itu ya. Tapi puji Tuhan, ternyata feeling dan apa yang Cici lakukan, keputusannya sudah tepat karena ternyata tanpa operasi pun Cici akhirnya sekarang bisa tetap kuat Betul. Jadi setelah masa saya kembali dari Pineng itu, kan saya dikasih obat untuk 3 bulan glukosamin waktu itu, glukosamin dan vitamin gitu. Itu saya juga baca di literatur, ternyata kalau kita terus konsumsi itu jangka panjang, itu akan berpengaruh ke ginjal saya. Saya takut ginjal saya rusak. Terus saya nggak mau menyerah di situ, saya cari-cari di YouTube. Waktu itu hanya YouTube kan ininya tahun 2017 saya nemu itu ada orang namanya Arthur, dia seorang veteran angkatan udara di Amerika. Dia itu lututnya rusak juga. Sama seperti saya, dia juga harus mengalami masa-masa kelam setelah divonis dokter itu. Karena dia benar-benar ada di kursi roda. Sudah karena sering terjun payung kan lututnya rusak parah. Begitu. Jadi akhirnya dia menjadi obesitas, dia tidak bisa melakukan apapun. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk dia latihan yoga waktu itu, yoga dan juga latihan angkat beban. Kemudian saya lihat kan di videonya itu, prosesnya itu lumayan panjang karena kan nggak gampang, itu sakit sekali pastinya. Tapi Arthur ini, dia semangat, terus akhirnya jadi bisa berlari lagi, terus dia bobot badannya itu akhirnya menjadi ideal seperti dulu. Nah, terinspirasi dari situ, saya mau cari-cari, ini saya harus latihan beban kayak gimana. Sementara
tahun 2016 sampai 2017 tuh dokter-dokter yang saya datangi, itu mereka hanya saran latihannya itu hanya renang sama sepeda statis. Ya. Tidak disarankan latihan beban. Nah, seiring berjalannya waktu, karena ini sakitnya on off ya, jadi nggak terus berlanjut kayak begitu, nggak sakit-sakit on off, itu kadang timbul, kadang hilang begitu. Teman saya, Novi namanya, itu dari atlet WUSU kan, dari Solo, itu dia bilang, coba ke dokter, saya sebut namanya juga nggak apa-apa ya, nggak di-endorse, Dokter Andi Wijaya, dia dari The Indofisio ya. Saya disarankan ke sana, terus saya konsultasi dengan beliau sarankan saya untuk latihan beban. Oke. Gitu. Jadi itu awal mula Cici akhirnya latihan angkat beban gitu. Betul. Ya. Diawali dari terinspirasi dari cerita seseorang yang menceritakan di YouTube pengalaman dia yang sama dengan Cici, yaitu mengalami osteoartritis juga, lututnya mengalami kerusakan. Dari cerita itu akhirnya menginspirasi Cici untuk terbuka mencari opsi-opsi lain ya, selain dari operasi. Betul. Itu. Mudah-mudahan juga dengan cerita Cici ini, jika ada di luar sana orang yang mendengarkan yang mungkin juga mengalami hal yang sama dengan Cici, sama seperti Cici terinspirasi dari Arthur, mungkin orang itu juga bisa terinspirasi dari kisah Cici hari ini. Amin ya. Oke, baik. Mengalami hal yang tiba-tiba stadium 4, itu kan pasti tidak mudah ya, apalagi sebelumnya tidak melewati stadium-stadium yang 1, 2, 3 itu tidak melewati itu ya, tiba-tiba dibilang stadium 4 dan stadium 4-nya juga udah yang Cici bilang lanjut, yang parah ya. Betul. Bukan 4 awal tapi 4 akhir yang seperti sudah itu ya. Lanjutan, Iya, sampai Cici bilang kalau ada 5 ini udah mau 5 gitu, tapi 5. Maksimal memang 4 ya. Iya. Apa yang Cici rasakan, karena itu kan yang sakit bukan hanya secara fisik ya, tapi secara mental juga pasti suatu hal yang mengagetkan gitu ya. Betul. Saat itu saya berpikir, apakah saya harus hidup di dalam kesakitan? Ya. Sementara anak-anak saya masih kecil, masa depan saya juga masih panjang. Saya nggak mau nanti anak-anak saya dewasa nanti saya merepotkan anak-anak saya. Saya nggak mau jadi beban buat anak-anak saya. Ya. Jadi saya memilih untuk bangkit dari keterpurukan saya, dari mental down saya. Saya bangkit. Saya menyemangati diri, karena memang nggak mudah ya, Gaby. Karena rasanya tuh sakit banget untuk memulai saya latihan beban, nggak nyaman, bener-bener rasanya nggak nyaman. Sakit, ya? Betul, tapi saya taruh di mindset saya pasti sembuh, saya harus ciptakan istilahnya pikiran saya lebih jauh ke depan, saya pasti sembuh. Nggak apa-apa sakit sekarang, tapi ini proses untuk kesembuhan aku di masa mendatang. Wow. Kayak begitu. Berarti mindset itu sangat penting ya. Betul. Jadi jangan sampai karena sakit sedikit kita langsung menyerah. Betul. Tapi justru dengan adanya sakit itu, mindset yang benar, nggak apa-apa sakit sedikit, tapi ini baik untuk masa depan. Seperti itu ya. Pernah nggak sih Cici kehilangan harapan, kayak merasa kayaknya udah susah nih? Pernah itu jadi malam saya itu kan kalau nangis kan nggak di depan anak-anak apalagi suami gitu ya. Jadi pas saat doa malam itu saya nangis, saya bilang, Tuhan kenapa ini terjadi sama diri saya? Saya tuh kok saya yang kena? Padahal saya sehat istilahnya nggak. Dibilang obesitas juga enggak, tapi saya memang overweight waktu itu. Dengan tinggi saya yang cuman 160, tetapi saya beratnya waktu itu 71. Jadi terus aktivitas saya juga ya sebagai ibu rumah tangga waktu itu saya ngantar jemput anak. Jadi rumah saya di Jakarta Selatan, anak saya sekolah di Jakarta Pusat, lesnya di Jakarta Barat. Itu saya kayak bener-bener kayak driver gitu loh. Jadi ngantar mereka, antar jemput. Aktif sekali, saya nggak pernah diam di rumah. Wow. Jadi mengurus 3 anak, kadang juga pembantu keluar masuk kan. Jadi saya ngurus semua sendiri. Jadi saya berdoa, Tuhan ini saya nggak bisa kalau kayak begini dengan kondisi lutut yang sakit. Saya harus mengurus mereka, itu saya nggak kuat Tuhan. Nyetir juga susah ya? Nyetir sih nggak apa-apa, tapi begitu turun itu baru sakit. Kayak begitu. Padahal sebelumnya tetap sudah gym gitu ya, gym. Sudah. Bahkan 1 tahun sebelum itu memang lagi rajin gym ya? Lagi rajin gym. Cerita ya. Tapi dihadapkan dengan satu cobaan yang akhirnya membawa Cici ke titik sekarang. Betul. Waktu pertama kali Cici tahu bahwa salah satu solusi dari yang Cici alami saat itu bukan hanya operasi, tapi juga bisa dengan olahraga seperti angkat beban.
Apa pemikiran Cici waktu itu? Apakah berpikir apa mungkin? Betul. Itu saya mikir gini, lutut sakit kok angkat beban, apa iya aku bisa gitu kan, ini bertolak belakang loh ya, kontra banget gitu loh, lutut sakit tapi saya harus angkat-angkat beban. Yang ada dalam pikiran saya, angkat beban tuh seperti lifter gitu loh, yang angkat begitu, apa iya saya mampu, saya jalan aja, berdiri aja itu sakitnya luar biasa. Karena yang kena bukan hanya satu lutut Gaby, tapi dua-duanya. Wow. Jadi yang sebelah kiri itu sudah 4, yang sebelah kanan ini sudah 4 lanjutan. Kayak begitu, seperti yang aku kasih ya, itu hasil ronsennya itu seperti itu. Ya, nanti mungkin kita kalau boleh, kalau Cici mengizinkan kita akan sharing di sini juga hasil ronsennya. Lalu langkah kecil apa yang waktu itu Cici lakukan untuk memulai perjalanan angkat beban ini dalam kondisi lutut yang sakit? Saya mulai dari latihan yang ringan-ringan dulu. Saya pakai PT ya waktu itu karena kan sangat beresiko kalau saya berlatih sendiri, jadi saya harus pakai PT. Itu dari mulai latihan yang ringan dulu, kemudian tekniknya diperbaiki, jadi saya nggak fokus ke beban yang berat-berat dulu. Dari awal yang ringan, teknik diperbaiki, dan juga saya menumbuhkan motivasi pada diri sendiri untuk disiplin latihan dan konsisten. Seperti itu. Konsisten terus ya? Terus, konsisten terus. Iya. Setelah berapa lama Cici merasa, oh ternyata ini memang ada bermanfaat nih untuk tubuh saya? Setelah saya merasakan rasa nyerinya tuh mulai sedikit demi sedikit berkurang, tiba-tiba tuh satu pagi kok nggak nyeri lagi ya bangun tidur gitu. Berarti terus efeknya memang nyata ya? Nyata banget. Terus juga saya yang biasanya berdiri 5 menit aja Gaby, aku nggak mampu loh. Wow. Panas rasanya, panas, sakit. Terus kalau berdiri terlalu lama tuh lutut saya tuh langsung bengkak. Ya. Sekarang sudah bisa ya? Sudah, puji Tuhan, sudah mobile banget. Wow. Lari sana sini. Bisa lari-lari juga ya? Sedikit-sedikit, cuman saya masih belum berani. Jadinya, tapi bisa. Waktu itu pernah ya, tanpa saya sadari anjing saya terlepas. Terus lari ke arah, di situ kan banyak kerumunan orang, terus rumah saya deket masjid, saya takut kan masuk ke situ, jadi saya tuh refleks, saya kejar, bisa. Terus begitu anjing saya ketangkep, saya langsung kaget, tadi saya lari gitu, berarti saya udah bisa lari. Iya, kayak gitu. Cici juga cerita tadinya jongkok juga susah ya? Iya, betul. Jongkok susah, berdiri hanya bisa 5 menit juga sakit. Iya. Berlari tadinya mungkin mustahil gitu ya? Iya. Tapi sekarang sudah bisa. Dengan jongkok, belum deep squat ya, belum, tapi sudah bisa lah. Saya kan latihan squat terus. Ya, sudah mulai bisa. Iya. Jadi mungkin banyak orang berpikir kalau kakinya sakit jangan angkat beban, nanti tambah beban tambah sakit gitu kan. Tapi kalau dari pengalaman Cici sendiri yang telah mengalami osteoartritis stadium 4, justru tidak seperti itu ya. Iya, tapi yang pasti harus hati-hati ya. Betul. Bisa diceritain nggak Cici, gimana sih prosesnya? Kalau ada orang yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Cici, dia juga ingin berolahraga, memulai olahraga gitu ya. Bagaimana mereka bisa memulai? Pertama kita harus patahkan mental block kita. Ya, pertama rasa sakit ya. Ini kalau aku latihan beban pasti akan makin sakit. Enggak, itu kita harus patahin dulu mental block kita. Ya. Kemudian semangat kita tumbuhin, motivasi kita. Ya, di masa mendatang kita harus sehat. Kita jangan ngerepotin anak cucu nanti. Ya. Seperti itu. Jadi mindset dulu diperbaiki. Iya. Mental blocknya dihancurkan dulu. Pasti bisa gitu ya. Pasti bisa. Karena saya juga tanamkan di dalam mindset saya, sakit itu hanyalah ilusi. Wow. Meskipun memang benar sakit, tapi saya bilang itu hanya ilusi. Wow. Nanti hilang. Benar. Setelah saya lakukan latihan, pelan-pelan sakitnya memang beneran hilang. Wow. Iya. Berarti pertama mental block itu dihilangkan harus dulu. Dihilangin. Dan rubah mindset. Betul. Pikirin masa depan. Jangan sampai kita waktu udah usia kita jadi beban untuk orang lain. Betul. Seperti itu ya. Diusahakan kalau bisa sehat gitu. Iya, harus. Wow. Perempuan nggak boleh sakit. Iya. Kalau untuk perjalanan ini apa sih yang paling berat menurut Cici? Yang terberat tuh apa? Iya, saat rasa sakit itu datang ya. Sementara saya harus mendampingi anak-anak dan jadi terhambat semuanya gitu. Aktivitas terhambat. Betul. Terus kita jadi nggak produktivitas. Harusnya kita misalnya bisa bantu suami untuk mencari nafkah atau apa, itu jadi terhambat. Ya. Begitu. Untuk kegiatan olahraga Cici sendiri, apakah setiap hari atau seminggu berapa kali? Mungkin Saya bisa di-share ya. Iya,
Saya latihan itu kan idealnya 3-4 kali seminggu. Karena kalau kita latihan setiap hari, tubuh kita tuh kan, kalau latihan beban itu kan stres ya, badan kita dibikin stres. Kalau misalnya kita nggak ada masa rest, kita langsung setiap hari itu malah nggak bagus. Jadi idealnya 3-4 kali seminggu. Jadi angkat beban, rest. Angkat beban lagi, rest lagi. Iya. Jadi tetap berikan tubuh waktu untuk recover, untuk istirahat. Jangan terlalu agresif juga gitu ya. Betul. Tadi Cici ada berapa kali sharing tentang mindset, pentingnya mindset, menghilangkan mental block. Menurut Cici mana yang lebih sulit? Mengubah mindset atau melatih otot? Mengubah mindset ya, itu lebih sulit karena kita tuh harus dari diri kita sendiri. Kalau orang lain ya kasih support ke kita, kalau kita tetap mempertahankan mental block kita nggak akan mungkin maju. Jadi harus dari dalam diri kita sendiri. Wow, gitu. Harus dari dalam diri sendiri. Betul. Dan sekarang Cici sudah sehat, sudah dengan mungkin sakit osteoartritisnya itu belum sepenuhnya hilang ya? Iya, karena itu nggak akan mungkin sembuh. Tetapi gejalanya dan juga rasa sakitnya bisa dikurangin dengan latihan beban. Wow. Jadi dengan otot kita semakin kuat, tulang kita pun semakin kuat gitu ya? Karena yang menopang tulang itu lebih kuat seperti itu ya? Iya, jadi sebenarnya tuh kalau kita beban kita ya kayak lebih kelebihan bobot badan gitu, overweight atau mungkin obesitas, itu lutut kita yang kena, jadi kena. Seharusnya kan yang menopang itu bukan lutut yang bekerja, tapi sebenarnya otot-otot yang ada di sekeliling lutut. Begitu. Jadi mungkin salah satu faktornya juga karena adanya overweight gitu ya, kelebihan berat badan. Betul. Itu sangat berpengaruh ya. Iya. Jadi meskipun kita rajin olahraga, tapi kalau kita overweight mungkin dan otot kita kurang kuat, jadi tulang itu tidak bisa menahan beban yang berat itu ya, betul. Gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau menurut Cici, apakah Cici berbeda melihat kesehatan sekarang dan waktu dulu sebelum sakit? Beda sekali. Dulu saya pikir dengan pola makan yang bagus ya, nggak jorok gitu, terus saya nggak olahraga tetap sehat, tapi ternyata enggak. Karena otot kita lemah. Dan juga kalau kita latihan beban ya, seperti sekarang ini, saya tuh ngerasa ngelihat perbedaan foto saya dulu sama sekarang itu beda banget gitu loh. Ya. Berarti sekarang jauh lebih baik gitu ya? Jauh lebih baik, lebih fresh, dan lebih optimis dalam melihat masa depan. Wow, berarti sekarang Cici melihat bertambahnya usia juga berbeda nih? Iya. Saya merasa di usia saya yang tahun ini saya udah 52 tahun ya. Ya, awet muda Cici. Rajin angkat beban, olahraga terus Thank you. Jadi saya merasa fisik saya jauh lebih bagus saat saya masih usia 30 tahun. Lebih bagus sekarang dibandingkan waktu saya usia 30 tahun. Karena rajin olahraga itu betul. Ya. Meskipun melewati osteoartritis yang berat, tapi kan itu menjadi sebuah titik balik transformasi dari kehidupan lifestyle yang baru lah untuk Cici. Apa Cici, kalau lihat ke belakang, apakah Cici bersyukur dengan apa yang Cici alami? Jadi begini ya, melihat ke belakang ya, dulu itu saya berpikir kalau ada sesuatu masalah, saya tuh fokus ke masalahnya aja dulu ya. Tapi kalau sekarang saya lebih lihat lagi ke depan, ini Tuhan kasih saya pengalaman yang gak mengenakan seperti ini, Tuhan pasti punya maksud besar untuk saya. Dan saya pasti bisa jadi berkat buat orang banyak. Jadi kalau saya boleh bilang, kutuk menjadi berkat. Inilah yang saya alami. Apa yang dianggap orang sakit, penyakit, atau kutuk, tapi Tuhan bisa mengubahkan itu menjadi sesuatu yang bisa menguatkan orang lain, menginspirasi orang lain, dan mengubahkan kehidupan kita juga ya. Betul. Seperti Cici bilang tadi, lihat ke usia sebelumnya yang umur 30 tahun, sama saat ini yang sudah mau 52 tahun, malah merasa lebih sehat lebih sekarang strong, ya? Lebih sehat sekarang dibandingkan dulu di belakang. Wow, karena dulu kurang rajin olahraga gitu ya? Iya. Sangat-sangat berpengaruh berarti lifestyle. Sangat berpengaruh. Pola makan juga harus diperhatikan, apalagi kita perempuan ya. Kalau perempuan itu kan kita melewati beberapa fase ya. Jadinya tuh saat kita mau memasuki masa perimenopause, nah, kalau kita nggak latihan beban, itu kita akan cepet jompo gitu loh, berasa banget. Tapi kalau kita sudah ada tabungan otot sebelum memasuki masa perimenopause, jadi saat masuk masa menopause, kita tuh dibuat strong kayak begitu. Jadinya biasa aja, nggak ada yang keluhan seperti yang orang-orang kayak begitu. Cici sekarang fokus kepada olahraga dan nutrisi juga. Betul, iya.
kebiasaan-kebiasaan sehat apa yang Cici jalani saat ini? Saat ini saya latihan beban teratur ya, seminggu 3 kali. Saya juga kalistenik juga, mulai terus. Wow, kalistenik ya? Iya, terus pola makan saya mulai perhatikan. Ini baru setahun belakangan ini sih saya mulai perhatikan, karena kan dulu saya memang makan apa aja saya pikir dengan berlatih beban saya nggak mungkin gemuk, tapi ternyata enggak gitu. Jadinya saya mulai atur pola makan, kemudian saya tidur cukup, terus juga saya kalau ini semakin dekat sama Tuhan, karena saya tahu Tuhan izinkan ini terjadi sama saya, Tuhan juga yang mendampingi saya melewati masa-masa kelam saya, dan juga Tuhan yang memulihkan, kayak begitu. Boleh di-sharing nggak Cici? Tadi cerita tidur cukup, makan teratur. Boleh di-sharing sedikit nggak tips atau kebiasaan-kebiasaannya itu, tidurnya berapa jam, atau makanannya itu apakah banyak proteinnya atau fibernya atau ada kalori tersendiri? Nyebut produk nggak apa-apa. Terserah aja, bebas gitu ya. Iya, jadi saya memang banyak suplemen ya. Suplemen saya terutama vitamin D3, K2 itu saya wajib minum setiap hari. Gitu, karena itu istilahnya Queen of vitamin, kayak begitu kan. Jadinya tuh dialah yang berperan penting di antara semua vitamin, itu vitamin D. D3K2 ya? Iya, betul. Dan saya juga ada minum nutrisi dari Herbalife, kayak begitu, untuk mengontrol berat badan saya. Jadi supaya tidak overweight lagi seperti dulu. Wow, berarti pola makannya dibantu dengan suplemen-suplemen juga dengan ya? Iya, dengan suplemen itu. Terus saya juga tidur, kalau misalnya saya tidur kadang suka 1:30 malam, itu saya pasti upayakan harus tidur siang, supaya cukup dapat minimal 7 jam sehari, minimal ya. Gitu. Total ya, misalnya siangnya 2 jam, kalau tidur 1:30, tidur 5 jam, paling nggak totalnya 7 jam harus sehari. 7 jam gitu. Wow. Harus, dan juga saya usahakan tidak main handphone sebelum tidur. Iya, itu sekarang kayaknya problem banyak orang. Harus tidurnya tuh susah, pasti tengah malam. Jadi tengah malam tuh masih lihat handphone. Betul. Gitu kan, termasuk saya juga masih malam tuh masih penasaran mau baca ini, baca itu gitu kan. Kayaknya tuh otaknya nggak mau stop gitu. Betul. Itu salah satu keputusan yang baik ya. Jadi kita jangan. Jadi kita harus istilahnya keinginan daging ya, kalau kita bilang bunuhlah itu supaya hidup lebih berkualitas kayak gitu. Taruh. Udah jangan diikutin gitu ya. Jangan diikutin maunya kita sih, mau lihat handphone terus ya. Awal-awal berat memang, tapi lama-lama biasa. Oke. Dan besok paginya banyak WA masuk teman-teman saya, kok nggak dibalas WA gini-gini. Udah tidur gitu ya. Udah tidur. Iya. Tapi memang untuk kesehatan kita juga dalam jangka panjang ya. Menurut Cici ada kata terlambat nggak sih untuk seseorang untuk berolahraga? Untuk berolahraga. Kalau menurut saya nggak ada kata terlambat. Hari ini kita memutuskan untuk memilih hidup lebih sehat, lebih berkualitas, dan lebih bermanfaat buat diri sendiri, hari inilah yang terbaik. Wow. Gitu. Meskipun kita sudah sakit, yang seperti tadi Cici cerita juga, sakit tulang, bahkan waktu pertama kali angkat beban, kayaknya kok saya lagi sakit lutut malah angkat beban gitu kan. Tapi dengan guidance yang tepat dari PT dan juga dengan langkah pelan-pelan, akhirnya justru malah itu bagus ya. Dan jangka panjangnya malah bagus untuk Cici, jadi ikutan lifestyle juga lebih sehat, memperhatikan hal-hal yang lain seperti nutrisi juga gitu ya. Iya. Jika Cici balik lagi ke 2016 ya, di mana Cici divonis itu ya, pasti kan Cici merasa sangat sedih dan juga bingung ya. Terpuruk ya. Mungkin itu masa-masa paling berat ya. Masa paling berat buat saya. Namun melihat balik dari saat ini, apa yang Cici mau katakan ke diri Cici yang saat itu lagi sangat-sangat bingung? Saya mau katakan buat diri saya di masa lalu ya, tahun 2016 lalu, saya cuma mau bilang jangan takut. Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan memberkati saya juga, dan saya pasti akan jadi berkat buat orang di masa mendatang. Wow, amin. Seperti saat ini ya, dengan sharing Cici, banyak orang yang mungkin tidak sadar kesehatan, dipikir masih muda nih, nggak usah olahraga, atau dipikir cukup dengan jalan kaki gitu kan, atau tidak
Malah ada orang yang berpikir mereka olahraga itu takutnya malah katanya nanti pegel-pegel tulangnya gimana gitu. Menurut Cici gimana? Kalau latihan beban memang harus, itu namanya DOMS ya, jadinya tuh rasanya nggak nyaman di otot karena Pasti kan, itu ya. Pasti karena otot kita itu kan sobek, misalnya 1 jadi 2 jadi 4 dan seterusnya. Itu kan menandakan bahwa otot kita berkembang. Justru itu bagus ya, Lebih berarti bagus. otot kita bekerja ya. Iya. Justru kalau tanpa DOMS atau tanpa pegel-pegel itu berarti ya kita belum bekerja. Belum bekerja. Untuk ada orang-orang yang mungkin didiagnosa oleh dokter, terima vonis dari dokter, apa sih pesan Cici yang ingin Cici bagikan untuk mereka? Vonis dokter itu bukan berarti hidup kita itu hancur. Kita harus tetap bergerak, tetap berikhtiar ya, mencari kesembuhan, patuhi arahan dokter dan jangan menyerah. Ya, berarti ikutin aja kata dokter dulu. Betul, ikutin kata dokter dulu. Seberapa penting peran iman dan Tuhan dalam proses kesembuhan Cici? Buat saya Tuhan itu segalanya ya. Jadi segalanya. Iya. Di saat terpuruk sempat sih saya kecewa sama Tuhan ya. Tanya begini begitu, tetapi Roh Kudus kasih saya penghiburan. Jangan khawatir, jangan takut. Tuhan pasti menyertai aku gitu loh. Jadinya jangan menyerah lah dengan keadaan seperti ini. Tetap harus maju, tetap bergerak. Setiap permasalahan pasti akan ada jalan keluar. Jadi itu saya melihat setiap ada kutuk itu pasti ada jalan keluarnya untuk menjadi berkat. Itu sih yang saya maksudnya perjalanan iman saya seperti itu. Wow, jadi tidak usah takut. Nggak usah takut. Tuhan nggak jahat kok. Tuhan pasti punya rencana indah buat kita. Ya. Yang penting kita jangan menyerah. Betul, nggak boleh nyerah. Pokoknya satu mindset harus diubah. Mental block harus dihancurkan. Wow, kayak gitu. Gimana cara Cici menghancurkan mental block nih awal-awal? Saya melihat ya, anak-anak saya waktu saya sakit masih kecil-kecil. Ya. Di rumah itu kan nggak ada wheelchair ya, karena memang tidak dipersiapkan sebelumnya gitu loh untuk sakit saya ini. Jadi saya tuh duduk di kursi kerja, itu kan ada rodanya, didorong anak-anak kalau mereka mau masak, mereka dorong saya ke dapur dari kamar. Itu tuh saya kasihan gitu loh lihat mereka. Ini saya nggak bisa kayak gini, badan saya semakin membengkak, terus saya juga jadi makin lemah. Akhirnya saya harus bangkit, saya nggak bisa kayak gini. Dan tiba-tiba tuh seperti ada dorongan besar banget dari hati saya harus bangkit. Itu awal mulanya sih. Jadi awalnya dari melihat anak-anak juga. Betul, ya, anak-anak sumber inspirasi juga ya. Wow. Baik, pertanyaan terakhir untuk Cici. Apa arti menjadi kuat untuk Cici? Menjadi kuat buat saya, jika kita jatuh ya oleh kehidupan, kita harus bangkit lagi. Terus bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, itu yang dinamakan kuat. Jadi kita jangan menyerah ya. Betul. Kuat itu adalah udah jatuh bangkit lagi, jatuh harus bangkit cepat lagi. Bangkit lagi. Jangan jatuh terus kita menyerah gitu ya. Udah jatuh biarin aja deh gitu. Udah jatuh, mungkin Tuhan udah nggak perhitungkan saya, jadi saya jatuh terus, bukan begitu ya. Iya, nggak jadi kayak kuat gitu. Adalah jatuh bangkit lagi. Harus cepat bangkit lagi, cepat bangkit. Baik, untuk yang terakhir, Cici apakah ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mendengarkan yang mungkin sedang merasa down atau mungkin sedang merasa hidupnya kok didiagnosa dokter hal yang negatif gitu. Apa yang Cici mau sampaikan untuk teman-teman semua? Ya, saya mau sampaikan buat teman-teman semua, saya percaya banget dengan mujizat, dan mujizat itu juga Tuhan inginkan kita melakukan mengapresiasikan mujizat itu melalui tindakan, melalui iman kita, tindakan kita, dan juga semangat pantang menyerah. Vonis dokter itu tidak membuat hidup kita tuh hancur, tapi bagaimana caranya kita hidup lebih baik setelah kita divonis oleh dokter. Ya, jadi seperti itu. Keputusan kita juga ya, iya, keputusan kecil setiap hari. Iya. Yang tetap memilih untuk yang tadi Cici bilang kuat gitu. Iya, harus kuat. Baik, oke, thank you Cici untuk sharingnya hari ini, sangat memberkati kita semua, menguatkan kita semua, khususnya untuk mungkin yang sedang mengalami hal yang sama dengan Cici, yang kayak tadi aku bilang mungkin ada orang. Cici juga pertama terinspirasi dari seseorang yang ada di YouTube, yang Arthur itu ya, yang membagikan ceritanya tentang yoga dan angkat beban.
akhirnya Cici terinspirasi dan Cici mengikuti jalan itu. Dan mudah-mudahan di luar sana ada orang yang juga kita nggak pernah tahu ya siapa yang membutuhkan cerita kita, mungkin orang yang nggak kita kenal gitu ya, karena Cici kan juga tidak mengenal Arthur ini gitu kan, betul. Random orang-orang yang tidak kita tahu tapi ternyata bermanfaat untuk dia. Makanya ini For Voxa memang tujuannya itu, kita saling berbagi cerita karena kita nggak pernah tahu di luar sana siapa yang butuh dan siapa yang memang terpanggil untuk mendengarkan cerita kita, cerita kehidupan kita yang bisa menginspirasi dan menjadi kekuatan untuk orang lain. Oke, Cikija, thank you untuk waktunya. Terima kasih untuk sharingnya. Baik teman-teman For Voxa, sekian episode For Voxa kali ini bersama dengan Ci Kezia Eki. Dari sini kita belajar bahwa kadang memang Tuhan mengizinkan sesuatu yang berat terjadi dalam hidup kita, tapi adalah suatu keputusan bagi kita untuk bangkit dan tidak menyerah. Dan seperti apa kata Cici tadi, kita harus belajar untuk menjadi kuat. Kalau kita jatuh, bangun lagi, kita jatuh dan bangun lagi. Kadang itu ditentukan dari keputusan-keputusan kecil yang kita lakukan setiap hari. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa di episode For Voxa berikutnya. Terima kasih.